Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya cintai para bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Agung Al-Mujahidin rahimakumullah, juga yang kita cintai ibu-ibu muslimat jamaah pengajian Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah. Saya mengajak, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir mengikuti program setiap malam pengajian kita di masjid yang mulia ini. Dan juga saya ucapkan selamat kepada semua jamaah yang telah memilih untuk diam di masjid untuk mengikuti pengajian yang kita selenggarakan hanya sampai Isya. Karena pengajian atau menghadiri pengajian sepertinya sekarang ini sudah jadi barang langka, barang yang sulit sekali bagi kita atau bagi sebagian kita umat Islam. Kalau sholat jamaah ya masih ramai kita, sholat Jumat berjamaah ramai, tapi begitu pengajian terkadang tidak seramai daripada sholat berjamaah itu. Maka itu di era akhir zaman ini yang mulai langka adalah kajian. Pengajian-pengajian di masjid itu mulai sekarang kelihatan jarang kita lihat. Kecuali di masjid-masjid yang profesional, yang sudah dimanage dengan begitu rapi, yang seolah-olah kajian wajib ada. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mengisi kajian kita malam ini, saya mengajak semua jamaah untuk kita mengenal surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini ternyata kalau kita lihat penjelasan-penjelasan mengenai kehebatannya, sangat banyak hadis-hadisnya. Kalau surat Yasin, saya yakin kita sudah kenal. Bahkan tiap malam Jumat, hari Jumat, baca Yasin kita. Bahkan kalau ada acara-acara, kita Yasin. Sehingga di masyarakat kita ada istilahnya kita Yasinan. Tapi Al-Baqarah ini, ya, saya lihat masih langka. Sehingga tidak ada yang namanya ayat kita Al-Baqarahan. Kita Baqarahan, nggak ada kan? Jadi yang ada itu Yasinan. Padahal Yasin itu posisinya di surat ke-36 dari Al-Quran. Sudah tengah terus belakang dikit. Sementara Al-Baqarah ini setelah Fatihah. Urutannya surat 2 dari Al-Quran. Ya kan? Jadi Fatihah, kemudian setelah Fatihah, lalu Al-Baqarah. Posisinya sangat dekat dengan surat Al-Fatihah. Bahkan nggak berjarak kan, tidak jaraknya. Begitu Fatihah selesai, langsung Al-Baqarah. Nah maka kita ini layak kita harus paham, harus kita kenal bagaimana Al-Baqarah itu. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya sebelum membahas Al-Baqarah, sebelum menafsirkan surah Al-Baqarah, beliau menyampaikan beberapa hadis. Bahkan ada di situ qaulus sahabat yang
menjelaskan kemuliaan daripada surat Al-Baqarah. Nah, coba ini kita angkat satu persatu bagaimana Rasul Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang kemuliaan dari surat Al-Baqarah ini. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Beliau dengan hadisnya di sini mengatakan, qala la taj'alu buyutakum qubura. Kata Nabi, jangan jadikan rumahmu seperti kubur. Kemudian fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluha syaitan. Karena rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, setan tidak akan berani masuk. Jadi kata Nabi, rumah harus bacakan Quran. Jangan rumah seperti kubur, sepi, sunyi, asing. Karena Nabi berkata, karena rumah dibacakan di situ Al-Baqarah, Nabi mengatakan rumah itu tidak akan dimasuki setan. Ini kelebihannya. Berarti surat Al-Baqarah ini bisa jadi pengusir setan. Nah, kan setan kita nggak lihat ya. Nggak ada yang kita lihat setan kan. Kalau tikus, nah lihat tikus kita kan. Nah, tikus ada namanya obat pengusir tikus. Ada itu. Tapi obat pengusir setan tidak ada. Nah, ternyata di sini obat ini, pengusirnya itu. Obat mantra pengusir setan. Kata Nabi Al-Baqarah. Itu satu. Kemudian ada lagi dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in sanam. Wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah. Nabi berkata, hadis dari Abu Hurairah, bahwa segala sesuatu punya punuk sinam. Segala sesuatu ada punuknya, kayak onta itu rendah tinggi. Nah, yang tinggi itu namanya punuk, yang nampak. Ya, rendah, naik, ya. Jadi segala sesuatu punya punuk. Dan punuk daripada Al-Qur'an adalah suratul Baqarah. Yang nonjol. Yang menonjol. Makanya Al-Baqarah ini paling nonjol. Mana ada surat ayatnya 286? Enggak ada kan Pak Haji? Hanya Al-Baqarah ayatnya 286. Yasin berapa? 83. Pak Haji udah hafal deh. 83 ayat. Sementara Al-Baqarah 5 kali lipat dari surat Yasin. Ya. Nah, 2 juz. Ya. 2 juz. Wa fiha ayatun min sayyidi Al-Qur'an ayatul kursi. Nah, di Al-Baqarah itu ada penghulu ayat. Sayyidul ayat. Kalau kita dengar ada penghulu Rasul, penghulu Nabi, ini penghulu ayat. Apa itu? Ayat kursi. Jadi di Al-Baqarah itu yang membuat dia mulia, di situ ada satu ayat namanya ayat kursi. Hebat dia. Ya. 286 ayat itu yang diangkat derajatnya juga oleh pengaruh daripada ayat kursi itu. Ya. Makanya itu suatu negara juga kadang-kadang nama sebuah negara
yang mengharumkan negara itu kadang satu orang atau dua orang. Yang mengharumkan negara itu diberi gelar namanya pahlawan, pahlawan bangsa. Ya, jadi yang membuat Al-Baqarah ini hebat ini ada namanya ayat kursi. Nah, maka itu yang sekalian rahimakumullah, jadi surat Al-Baqarah ini ya merupakan surat yang luar biasa. Kemudian ada lagi nih hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Ibnu Mas'ud. Ya. Sahabatnya berbeda tapi sama-sama meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang Al-Baqarah. Apa kata Rasul dari cerita Ibnu Mas'ud? Qala Rasulullah, la ulfiyanna ahadakum yada'u ihdari rijlaihi. Janganlah saya menemui kalian yang meletakkan satu kakinya di atas satu yang lain. Kaki kiri, kemudian kaki kanan. Duduk-duduk, bahasa kita mungkin ngelonjor ya. Ngelonjor, nyender, kaki kiri di bawah, kanan di atas. Nyender aja gitu kan. Kemudian kata Nabi, ya tagonna, terus nyanyi-nyanyi. Ya, nyelonjor terus bernyanyi. Ya. Wa yada'u surat Al-Baqarah, lalu dia tinggalin surat Al-Baqarah. Dia milih nyanyi, Al-Baqarah dia cuekin. Mending dia nyanyi. Jangan begini kata Nabi. Saya nggak mau lihat kalian begitu. Ya. Nah, kemudian wa yaqra'uha, ya. Dia tinggalin surat Al-Baqarah lalu dia bernyanyi-nyanyi. Wa inna syaitan yampiru minal bait tuqra fihi suratul Baqarah. Karena rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah, maka setan itu akan lari menghindari rumah itu. Nah, jadi kata Nabi ini, kalau kita di rumah, kata Nabi, silahkan duduk melonjor, santai, nunggu Isya mungkin, tapi jangan isinya bernyanyi terus. Ya. Sementara surat Al-Baqarah dicuekin, nggak dibaca. Ya, tidak mau dibaca. Jadi barangkali Rasul di sini bukan tidak mau kita bernyanyi, bukan melarang kita bernyanyi. Silahkan bernyanyi, ya. Tapi surat Al-Baqarah beliau dibaca juga. Sekali-kali nyanyi, sakit jahil dena rawatna, selain situ berguru ngaji. Kita menyanyi misalnya, boleh kan? Boleh, tapi jangan bernyanyi tok, menyanyi melulu, ya. InsyaAllah wahai manusia, jika dirimu berdosa, kan bagus itu lagunya, menyentuh hati kan. Kalau kita bersalah berdosa, ya insaf lah segera, bagus. Tapi jangan itu saja, jadwalkan baca surat Al-Baqarah. Kalau Jumat Yasin misalnya, ya mungkin Al-Baqarah malam Rebo. Nggak bisa malam Rebo, mungkin malam Senin gitu. Pandang ini panjang, siapkan 2 jam. Dari jam 8 sampai jam 10 lah. Siapkan teh hangat, siapkan air putih hangat, boleh kan? Boleh kita bacakan sambil ngopi, ngeteh boleh kan? Yang nggak boleh itu sholat sambil ngopi, yang nggak boleh. Sholat sambil ngeteh itu batal sholatnya kan. Kalau baca Quran sambil minum sela-sela dikit ya boleh lah kan. 2 jam soalnya ini malam Senin. Oh saya nggak bisa dulu kalau 2 jam. Al-Baqarah ini panjang ini. Ya udah bagi 2.
Ya, banyak 286 ya bagi dua lah. Malam Senin itu 120 mungkin, besok malam Selasa 100-nya lagi. Ya. Nah, saya nggak mau begitu kata Nabi. Karena rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, setan akan berlari dari rumah itu. Setan, iblis, apalah. Wa inna asgharal buyut al-jawfus safaru min kitabillah. Nah, Nabi berpesan bahwa rumah yang paling hina adalah rumah yang tak pernah dibacain Quran. Rumahnya harganya 2M. Ya, 2M. 2 apa itu M itu? 2 ember. Ya. 2 miliar. 2 ember itu duitnya ya. Harga rumahnya ya, belum WC-nya, WC Itali. Ya, pancorannya ya, pancoran Istiqlal. Ya. Tapi nggak ada di situ baca Quran. Maaf kata Nabi, walau mewah rumah Anda, mahal harganya, tetapi di situ tidak pernah baca Quran, itu rumah yang hina. Asgharul buyut. Makanya berarti kalau rumah kita mau mulia, bacakan Quran. Ya. Jangan baca Quran di masjid aja, musola. Tapi rumah kata Nabi kayak kuburan tadi, kayak kubur. Atau sebaliknya, dikubur rajin baca Quran, dikubur rajin baca Quran, di rumah nggak pernah. Nah ini tuh instruksi Nabi itu, la taj'alu buyutikum kubura. Ya. Nah, berarti Bapak sekalian, kalau kita mau selamatan, ada istilah kita di Lombok ini selamatan, baru bikin rumah. Nah, berarti itu Al-Baqarah kita baca, bukan Yasin aja. Nah, kita kan ya dikit-dikit Yasin, dikit-dikit Yasin. Kan dari gedung yang kita bangun itu, rumah yang kita bangun itu kan supaya aman. Ya, supaya tentram, supaya kuntilanak, iblis-iblis itu pada menjauh. Kalau di kota kan sering namanya kuntilanak, penampakan katanya. Ya, penampakan ya, langsung di shooting oleh RCTI itu, penampakan katanya. Nah, itu penampakan tuh, bacain Al-Baqarah, udah abur dia kan. Ya. Tapi dengan ikhlas, dengan bersih, berwudu kan. Al-Baqarah ini. Kita bikin kantor misalnya. Kantor buat usaha, buat dagang. Ya. Sebelum ditempati, biasakan selamatan gitu. Nah, itu baca Al-Baqarah. Undang, ya, aja istri mungkin, karena ini panjang, dia dibagi-bagi misalnya kan, suami 50 ayat, istri 50, udah 100. Nanti anak pertama berapa, anak kedua berapa, sekeluarga kita baca Al-Baqarah di situ. Atau kita baru pindah ke komplek, beli rumah di komplek, kita mau tempati, undang masyarakat, ya, baca surat Al-Baqarah. Nah, jadi ternyata itu seperti yang kita bilang, Al-Baqarah ini pengusir iblis, pengusir setan. Ya. Jadi Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian banyak lagi penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Nabi kita. Berikutnya ada lagi nih dari Sahal bin Sa'ad. Qala Rasulullah, inna likulli syai'in salam. Sama dengan yang tadi, segala sesuatu punya kunuk. Wa inna sanamal Quran Al-Baqarah.
Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan lam yadulhu syaitan salasalayalin. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, siapa yang membaca Al-Baqarah malam hari, maka 3 malam setan tidak berani masuk. Ini kalau dibaca malam. Kemudian ada lagi, waman qara'aha fi baitihi naharon lam yadkhul syaitan salasata ayyam. Tapi kalau dibaca siang hari, ya, maka 3 hari setan tidak akan berani masuk. Nah, jadi kita ini boleh milih nih. Bapak nggak sempat malam, karena jadwal pikirnya di kantor malam, ya, maka ambillah siang. Siang kita nggak bisa, ya, karena full kerja, ya, full ngurus kerjaan, maka ambillah malam. Ini fleksibel, ya. Jadi nggak mesti harus malam, nggak mesti harus siang. Jadi kita diberikan kebebasan membaca surah Al-Baqarah itu kapan yang memungkinkan. Jadi perintahnya ini fleksibel, ya. Tidak harus siang, tidak harus malam. Jam sekarang, rahimakumullah. Kemudian berikutnya lagi. Ini riwayat dari Abu Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa hum zu'adatin. Kalau ini menceritakan bahwa di suatu waktu Rasulullah mengirim suatu rombongan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, rombongan ini sebelum mereka dikirim, sebelum diutus, sebelum berangkat, mereka diminta masing-masing membaca Al-Quran. Jadi begitu briefing gitulah, mau berangkat, ini siapa, kamu baca Quran, baca, kamu baca Quran, baca, yang satu lagi disuruh baca, semua membaca, diminta membaca oleh Nabi sebelum berangkat. Setelah itu ada di situ di sampingnya, ya, ada anak muda, ma ma'hu minal Qur'ani ya fulan min ahdasihim sinnan. Ada dari rombongan itu dia paling muda, ya, mungkin karena dia paling muda oleh Nabi nggak pengalaman dalam Quran, tapi oleh Nabi ditanya, wahai anak muda, kamu bisa apa Al-Quran? Bisa baca yang mana? Ya, bisa telaah tilawah yang mana? Ma ma'aka fulan, kata Nabi. Lalu dia bilang, faqala ma'i kaza wa kaza wa surat Al-Baqarah. Ya Rasul, katanya, kalau Al-Quran saya bisa ini, dan suratul Baqarah, katanya. Faqala amaka suratul Baqarah, betul kamu bisa membaca Al-Baqarah? Qala na'am, kata anak muda itu, betul Rasul, saya bisa membaca Al-Baqarah itu, saya mampu. Qala fazhab wa anta amiruhum. Jawab Nabi, kalau begitu pergilah kau bersama rombongan ini dan kamu yang jadi komandannya. Jadi laki-laki muda ini, karena dia nyebut Al-Baqarah, yang tadi suruh baca itu, yang dia baca surat lain kan, mungkin surat An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah kan. Kalau saya, anak muda tadi dia sebut, oh saya ini bisa, dan Al-Baqarah, kata dia. Oh ya, kamu bisa Al-Baqarah? Ya Rasul, bisa. Oh kalau begitu ikut berangkat. Izhab wa anta amiruhum. Kamu ikut berangkat rombongan ini dan kau yang menjadi pimpinannya.
anak laki-laki muda itu nyebut Al-Baqarah. Bahasa kita itu, ya hebat juga kamu ini, kata Nabi kan. Hebat juga kok bisa Al-Baqarah gitu ya. Waqalatun ala min asrafihim. Nah, kemudian dari rombongan itu ada orang yang tergolong bangsawan lah gitu ya. Tergolong keturunan bangsawan yang berkata, "Wallah ma mana'ani an ata'allama surat al-Baqarah illa anni khasitu alla aqumu biha." Nah, seorang bangsawan ini dia melapor kepada Rasul, bercerita kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah," katanya, "saya ini suatu hal yang mencegah saya belajar surat Al-Baqarah itu, saya khawatir gak mampu menjalankan apa yang ada dalam surat Al-Baqarah." Jadi seolah-olah dia menghindar ini, menghindar membaca Al-Baqarah, mempelajari Al-Baqarah. Saya khawatir kalau saya pelajari Al-Baqarah itu gak bisa saya laksanakan perintah-perintah, ya, pesan-pesan yang ada dalam Al-Baqarah itu, katanya. Terus apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, "Ta'allamul Qur'an waqra'uhu." Hai orang bangsawan, kata Nabi, tetap kamu pelajarlah Quran itu, kemudian baca dia. Tetap baca, tetap pelajari. Kenapa, Pak? Fa inna masal Qur'an liman ta'allamahu faqarahu wa qama bihi kama salijirabin mahsun miskan. Karena siapa yang belajar Quran, ya, siapa yang mempelajari Al-Quran, ya, kemudian dia laksanakan apa yang isinya dari surah Al-Quran itu, ya, dia kerjakan, maka ia itu seperti kantong yang berisi penuh dengan minyak kasturi. Lalu di mana dia berada, terasa harum. Itu ibaratnya orang yang mempelajari Quran, termasuk Al-Baqarah ini, dia laksanakan pesan-pesan yang ada di situ, maka orang itu seperti kantong plastik yang penuh dengan minyak kasturi, harumnya menyebar. Ya, kan kalau kita ketemu orang, siapa ini harum banget ya? Apa parfumnya ya, katanya kan? Minyaknya kok terasa sekali. Siapa ya? Si bertanya-tanya itu kan? Ya, nah itulah orang yang menjalankan isi Al-Quran. Makanya kalau orang isi Al-Quran kan itu kemana-mana kita bertemu itu kan harus bersaudara, ya, bertemu siapapun tegur sapa, ya, kan harum namanya itu. Siapapun dia ketemu, yang tua, yang muda, anak kecil, nenek-nenek, ya, semua dia ramahin. Jadi isi Al-Quran itu kan begitu ya. Jadi akhlak itu akhlaknya harum. Nah, tetapi kata Nabi, siapa yang pelajari Al-Quran, ya, dia baca Quran itu, tapi dia belum mampu melaksanakan semua perintahnya, maka dia itu seperti kantong plastik yang tidak punya harum, tidak berharum dia, tidak ada baunya gitu. Ya, ibarat kita itu tidak membekas lah. Nah, jauh sekalian, berarti kita nggak boleh takut tidak bisa mengamalkan lalu nggak belajar. Takut nggak bisa melaksanakan isi Quran, takut dia pelajari. Kan nggak enak lah datang, saya dengar-dengar nanti nggak bisa ngamalin, katanya. Nah, itu nggak boleh itu. Nggak boleh gara-gara itu kita nggak mau ngaji, nggak mau hadir. Duitnya doang, tak dengar-dengar mana malam, direbus tengah malangnya, oh dendek om ngaji, ngone-ngone lalu, suwe-suwe lalu, ya. Itu nggak boleh begitu. Pelajari, ketahui, suatu saat kita ingat, insya Allah kita bisa amalkan. Cuma kayak tadi dia, ya, kantong plastik yang tidak ada harumnya, tidak ada baunya. Ya. Nah, ini mungkin barangkali ada sebagian kita, ya,
Terlalu banyak kita ini hafal, sudah ketahui, tapi nggak ada yang kita amalin. Ya, nggak ada yang kita amalin misalnya. Ya, berdoa saja terus. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, berikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kuketahui. Kan begitu doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan aku yang benar itu benar dan berikan aku kemampuan untuk melakukannya. Kan itu doa kita. Ya. Jadi nggak ada salahnya tahu itu. Mengetahui itu tetap lebih baik daripada tidak mengetahui. Ya. Jadi mengetahui tetap lebih baik daripada tidak mengetahui. Ya. Ma'rifatus syai' afdalu min jahlihi, kata ulama. Mengenal sesuatu, ya, memahami sesuatu tetap lebih utama daripada tidak mengetahui. Silakan. Apa? Misalnya dengan kawan, dengan orang, ya, tetap kita mengenal seseorang itu lebih utama daripada tidak mengenalnya. Ya, karena mengenal itu perintah Al-Quran juga, mengetahui perintah Quran. Persoalan nanti pengamalannya, nah, bisa di lapangan berbeda-beda dia. Ya, situasi udah kan, situasi kita di masyarakat pasti sudah berbeda-beda. Nah, maka yang kita ketahui itu suatu saat nanti Allah akan memberikan kita kemampuan, ya, untuk mampu melakukannya. Nah, jangan sekali rahimakumullah. Tinggal berapa menit? Oh, 9. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali kepada kita soal Al-Baqarah ini, ya. Ayo kita mulai peradaban baru. Jangan hanya peradaban Yasin, surat Yasin saja. Ya, surat Yasin itu hanya 83 ayat. Sementara Quran itu 2666 ayat. Berapa persen yang kita kenali jadi itu? Yang kita ketahui kalau hanya ya Yasin saja. Ayo, kalau ada niat apa, selamatan apa, cobalah mulai dengan yang baru. Karena ini sudah kita ketahui, kita baca, coba kita mulai amalkan sedikit. Memang panjang Al-Baqarah itu. Tapi kan Nabi tidak mengharuskan semalam harus khotam, semalam harus tamat, kan enggak. Bisa saja kita cicil gitu ya. Ya. Malam ini 50 ayat, besok malam 50, ya. Besoknya lagi 50 kan? Kita cicil. Ini sangat mulia. Kalau Yasin, kata Nabi, lawadatu ayyakuna liqalbi ahadin. Surat Yasin itu, kata Nabi, ku ingin selalu di hati manusia itu, di hati umat. Tapi kalau Al-Baqarah, tarkuha ahzuha barokah wa tarkuha hasrah. Nih. Kalau Al-Baqarah itu, kalau ada yang mengambil Al-Baqarah, mengkajinya, insya Allah akan memperoleh keberkahan, barokah. Tapi barang siapa menyepele atau mencuekin Al-Baqarah, tidak mau tarkuha, meninggalkannya, dia akan menyesal. Hasrah. Bahkan hasrah itu lebih dari menyesal, katanya. Kan bahasa Arab itu ada an-nadamah, menyesal. Tapi kalau hasrah ini menyesal yang lebih dalam, sangat menyesal. Hasratan yaumal qiyamah. Jadi Al-Baqarah dengan Yasin ini sama-sama ada iklannya lah ya. Sama-sama diberi motivasi supaya kita itu selalu berusaha untuk membaca, ya, bila perlu nanti juga mengkajinya, ya. Jadi akhzuha, ya, akhzuha barokah wa tarkuha hasrah. Ya. Di surat Baqarah itu dibaca apakah sehari habis saja? Tahu kan kayak tahlil dan zikir itu kan sebelumnya. Ya, betul.
di tradisi kita itu betul dibaca Al-Baqarah. Cuma hanya dari alif lam mim sampai ulaika humul muflihun katanya ya. Sama akhir Al-Baqarah. Ya. Ya. Kalau itu memang ada disebut padilahnya itu ya. Disebut siapa yang membaca di sini 10 ayat ya. Ini dari Ibnu Mas'ud, siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah ya. Nah, kemudian dia bilang di sini fi lailatin lam yadkhul silikal bait syaiton tilkal lailah, maka setan tidak akan masuk di rumahnya pada malam itu. Nah, yang 10 itu arbaun min awwaliha, 4 di awal. Terus wa ayatul kursi, 1 ayat kursi, 5. Terus wa ayat tadi ba'daha, 2 lagi setelah surah ayat kursi, sudah 7. Terus wa salasu ayatin min akhiriha, lalu 3 ayat yang paling ujung di belakangnya, lillahi ma fis samawati wal ardh. Nah itu dia. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. 3 ayat. Nah, maka itu padilahnya kata disebut di sini, insyaallah malam itu rumahnya tidak akan digandrungi setan. Luar biasa. Wa fi riwayatin lam yaqribhu wala aluhu. Bahkan setan tidak berani mendekat termasuk ke keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya. Ya. Jadi setan itu sudah menjauh, dia katanya. Tidak berani. Wala syai'a yakrahuhu, dan segala sesuatu yang dia benci. Apa aja yang dia tidak suka, tidak senang, insya Allah mau menjauh. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya tinggal mari. Kalau kita udah tahu begini, insya Allah kita berusaha berupaya untuk bisa mengamalkan. Nah, kemudian mengakhiri kajian malam ini ada sebuah berita gembira ini dari Spanyol. Ya. Nah, ini kemarin itu berbarengan dengan Piala Dunia. Ternyata muncul di situ nilai-nilai Islam itu. Muncul di situ ketakjuban kepada Islam. Ini sebelum final itu. Nah, apa berita itu? Jadi Pedro, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Santesa itu, jadi mengeluarkan undang-undang bahwa siapa yang menghina Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad terancam penjara 5 tahun. Undang-undang di Spanyol itu. Ya. Jadi siapa yang menghina Quran, menghina Nabi Muhammad, maka dia dipenjara 5 tahun. Ini undang-undang terbaru dari Spanyol. Itu apa? Karena dia sudah mulai tunduk hormat kepada Al-Quran itu, kepada Nabi Muhammad. Hormat sudah dia. Apalagi memang yang bikin gol itu kan Muslim itu. Ya, Muslim itu. Dan neneknya orang Islam kuat. Ya. Hanya dia mungkin ya berkah ini, ya, apakah dengan berkah ini dia bisa Spanyol itu juara dunia? Nah, nanti dikaji oleh ketua DKM nanti itu, ya, Ustaz Najamuddin itu apa ini korelasi Spanyol juara dunia terus dengan undang-undang siapa yang menghina Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad penjara 5 tahun. Apakah dapat barokah dari situ ya? Nah, nanti dikaji oleh ketua DKM ya bersama ustaz-ustaz yang lain. Ada salah satu negara yang menyerang Palestina. Oh ya. Salah satu. Oh ya, alhamdulillah ya. Dia berarti dia
solidaritas Palestinanya yang kuat juga ya. Oh, berarti pahala dia berukhuwah itu ya. Pahala kemanusiaannya, tidak senang kepada kebatilan, pembunuhan, genosida itu, maka Allah beri dia balasan. Makanya memang kebaikan itu pasti balasnya kebaikan. Walaupun yang melakukan itu orang kafir. Kebaikan itu kan umum dia. Pasti Allah akan beri balasannya di dunia. Walaupun yang pelakunya itu orang-orang kafir. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, sudah Isya ya. Mohon maaf ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat mengamalkan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan di rumah kita sudah tambah amalan kita. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kajian malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila kata-kata ada yang kurang berkenan ya. Insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan kita keridhaannya, taufik hidayahnya. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.